Shalom kekasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam FVF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Joy Manik. Beliau akan membawakan topik iman yang mengalahkan segala sesuatu. Baik, untuk hambanya Pastor Joy Manik, saya berikan waktu. Silakan. Terima kasih Bu Ayu. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan membahas satu tema hari ini yaitu iman yang mengalahkan segala sesuatu. Oke, coba saya share screen saya. Oh, nggak bisa yang ini ya. Sebentar ya. Oke, ini ya. Oke. Nah, saudara sekalian, kita bicara tentang iman ya. Jadi iman tuh walaupun di Alkitab beberapa kali juga ada kata iman di sana, tapi sebenarnya iman tuh ada dalam dua pemahaman ya. Jadi ada fonetik korespondensi, itu kurang lebih ya, bahasa yang sama, kata yang sama, terkorespondensi dengan segala macam bentuk agama. Jadi kalau iman itu by definisi biasanya kita langsung menangkapnya itu iman adalah percaya. Walaupun kata percaya itu juga tidak bisa mewakili kata iman ya, karena iman itu kan sebenarnya bukan cuma percaya tapi juga mempercayakan. Jadi iman menaruh segala sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran itu menjadi sebuah landasan dan fondasi kita itu melakukan sebuah tindakan dan hidup dalam dunia ini. Jadi iman itu kaitannya kalau di Alkitab kan adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat kan gitu ya. Jadi kalau bicara Ibrani pasal 11 itu iman tuh definisinya begitu. Tapi kalau hari ini kita kan coba lihatnya lebih umum ya, lebih luas ya. Jadi kalau kita ngomong tentang iman, iman adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan. Kalau waktu itu kita sudah membahas iman itu memiliki 3 elemen, yaitu kognitif ya, kognitif, lalu kemudian asensia, persetujuan, lalu kehendak ya, fidukia. Jadi notisia, fidukia, asensia itu 3 hal elemen di dalam kalimat iman. Jadi iman itu bukan cuma sekedar bicara tentang confess ya, mengakui, to confess, saya mengaku Yesus adalah Tuhan misalnya, atau di dalam bahasa iman saudara kita ada kalimat syahadat gitu ya, menyampaikan confess, tapi juga ada conviction kan, ada keyakinan, ada sebuah kepastian, keyakinan. Nah, seperti biasanya kita juga tahu bahwa iman itu terkait dengan objek yang kita yakini. Jadi bukan apa yang saya anggap sesuatu itu saya percaya, tetapi apakah sesuatu itu layak untuk dipercaya. Dan ini problemnya sebenarnya, karena objek dari apa yang kita percaya itu perlu diverifikasi. Apakah sesuatu itu layak dipercaya? Apakah sesuatu itu valid ya? Apakah itu fakta? Atau hanya sekedar sebuah mitos ya? Jadi sebuah kisah-kisah yang ada di dalam tradisi zaman dulu, misalnya kalau ada orang ngomong, wah saya percaya tuh ada Malin Kundang misalnya ya, ada kisahnya, lalu kemudian suruh membuat perahu dalam waktu berapa lama, lalu kemudian jadilah gunung Tangkuban Perahu dan seterusnya gitu ya. Itu kan kaitan-kaitan dengan bahasa-bahasa kisah-kisah yang secara fakta itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Atau misalnya dari saudara kita yang lain, misalnya Sun Gokong ya, Sun Gokong, lalu ada pokoknya dewa-dewa yang semi-semi setengah manusia, setengah binatang dan seterusnya gitu ya. Apakah kehidupan mereka itu adalah sebuah fakta atau mitos? Nah, repotnya adalah ada banyak orang juga melihat Yesus sama seperti orang-orang dan cerita-cerita tersebut. Jadi Yesus tuh sebenarnya bukan betul-betul ada. Jadi itu hanyalah sebuah kisah yang dulu itu disebarluaskan dan dipercaya. Lalu kemudian itu diyakini sebagai sebuah kebenaran, yang penting itu maknanya, bukan faktanya. Gitu, lebih ya. Padahal sebenarnya iman itu harus berbasis kepada proklamasi tentang sejarah yang diyakini, diverifikasi, diakui kebenarannya, lalu di balik fakta sejarah itu ada makna yang disampaikan. Jadi pemahaman dan pengalaman itu adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan ya. Makanya saya selalu bilang iman adalah titik temu antara pengetahuan, pemahaman dengan pengalaman. Titik temu antara pemahaman dan pengalaman. Itu adalah iman, titik temunya. Nah, hari ini kita coba lihat lebih jauh ya beberapa orang atau kelompok-kelompok tertentu, karena ini apa
luas sekali tadi bahasa iman itu di dalam semua agama. Jadi kita akan mengerucut di kekristenan saja ya. Misalnya ya beberapa kali kita bicara tentang iman. Nah ini ya. Banyak orang bicara tentang iman tapi tidak pernah mengerti apakah iman itu, mengapa kita bisa memiliki iman dan apakah yang kita imani itu adalah iman yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di foto atau di layar LCD itu ada gambar kepala ya, ada muka. Ini ada rambutnya, tapi sebenarnya itu ada orang dua ya. Jadi ada ibu gendong bayi gitu, kurang lebih ada bapak tua gitu. Nah, secara kasat mata kita bisa punya dua perspektif tuh. Yang kita lihat tuh yang mana gitu. Perspektifnya yang mana? Apakah kita melihat secara keseluruhan muka atau lukisan apa namanya? Wajah orang ya, wajah orang, atau kita melihat ada dua pribadi di sana, ada dua orang kakek dan ada ibu. Nah, itu tergantung perspektif ya. Jadi makanya angka 9 gitu ya. Ya tergantung itu 9 apa 6. Ya kamu dari hadapan mana gitu. Kamu dari posisi mana. Itu 9 apa itu 6. Nah, waktu kita ngomong tentang iman juga begitu. Kita sering kali ngomong tentang iman, tapi kita nggak ngerti apakah iman itu yang sesungguhnya. Makanya muncullah beberapa aliran di dalam gereja yang mungkin kita juga sudah tahu ya mungkin ya. Ini yang pertama yaitu Christian Science ya oleh Mary Eddy 1879. Sebut juga Mary menggabungkan aliran mistisisme timur dengan panteisme ya dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita ngelihat di Christian Science itu salah satu bentuk dari New Age movement ya, New Age movement. Ya biasanya itu orang suka sekali dengan kolaborasi ya. Jadi mengkaitkan semua kebenaran dalam agama-agama tertentu yang berbeda-beda itu menjadi satu bagian kepercayaan yang baru gitu ya. Ya biasanya itu adalah gambaran dari pluralisme yang tidak bertanggung jawab gitulah intinya. Jadi ada orang yang kemudian sinkretis karena awalnya tuh pluralis. Jadi pluralisme percaya bahwa semua agama itu benar dan semua agama itu juga tidak bisa dihakimi, dinilai oleh agama yang lain. Semua agama benar menurut subjek orang tersebut dan seterusnya. Maka kemudian beberapa orang kebablasan, jadi sinkretisme. Ya udah, di dalam Kristen ada yang baik, di Islam ada yang baik, di Hindu ada yang baik, di Buddha ada yang baik, lalu kita gabungkan. Bukan cuma sekedar agama, tapi juga ritual ya, atau misalnya terapi-terapi tertentu. Jadi beberapa orang mengkaitkan meditasi secara modern, ya walaupun adopsinya dari saudara-saudara kita yang Buddhis atau yang Hindu, tapi meditasi itu dipakai lalu diisi ulang di format ya, diberikan makna yang lain gitu, dimaknainya biasanya dengan kekristenan juga bisa. Jadi kalau bicara tentang iman, apakah Christian Science ini bisa dipegang sebagai sebuah keyakinan bahwa mistisisme timur itu dan panteisme itu adalah sesuatu hal yang menjadi iman yang bisa dipegang oleh orang-orang Kristen. Saudara sekalian mungkin supaya nggak bingung ya. Jadi kenapa sih kok dibahasnya Christian Science dan lain sebagainya ya? Ini bukan ngomong tentang objek atau objek atau tema judul Christian Science yang bukan nih. Tapi yang saya harapkan adalah Bapak Ibu waktu melihat penjelasan ini, itu bisa jadi gini, secara perilaku, secara tingkah laku, kita itu sebenarnya mengadopsi pluralisme atau sinkretisme secara tanpa sadar gitu. Tapi sebenarnya yang kita pegang adalah ya Christian Science juga gitu loh, basisnya adalah mencoba untuk menggabungkan. Ini yang kedua, ini juga mungkin cukup santer ya, kita juga tahu ya Mormon. Ya Joseph Smith, saya pernah ikut kebaktiannya di Surabaya, ini ada ya gereja Yesus Kristus dari zaman akhir ya di AJBS sana. Saya pernah ikut kebaktiannya, juga saya dapat ada Alkitabnya, saya juga ada berapa kali diskusi dengan pendetanya dan seterusnya. Nah Mormon juga sama, jadi bagi mereka nabi terakhir itu adalah Joseph Smith, ini Joseph Smith yang kemudian dikatakan bahwa Alkitab itu tidak sempurna gitu ya, perlu ada kitab lain yaitu kitab Mormon. Nah lagi-lagi saudara sekalian, ini waktu kita ngomong tentang aliran-aliran dalam gereja aja ini terlalu banyak sekali ya, belum lagi ini ya yang sekarang karena zaman Pak siapa waktu itu ya, Pak Abdul Rahman Wahid ya, siapa namanya lupa sih, Abdul Rahman Wahid lah ya, itu mencoba untuk membuat inklusivitas ya. Gus Dur. Ya Gus Dur ya, terima kasih Bu Ayu. Gus Dur ya, itu kemudian semuanya tuh dilegalkan. Sebenarnya juga
kalau kita bicara tentang Menteri Agama sekarang ya di zamannya Pak Jokowi itu juga inklusivitasnya tuh tinggi sekali ya. Jadi yang menarik sekarang itu adalah nama Isa Al-Masih akan diganti menjadi Yesus Kristus. Jadi kenaikan Isa Al-Masih tadinya jadi kenaikan Yesus Kristus. Walaupun sekali lagi ya itu kan fonetik korespondensi ya. Jadi kata-kata yang di dalam bahasa Arab kemudian apa ya dari akar yang sama jadi berubah bentuk gitu ya. Tetapi menunjuk kepada yang pertama awal mula ada gitu. Misalnya Masehi gitu ya, Masih gitu, Al-Masih gitu yang diurapi gitu. Itu semuanya ada fonetik korespondensi termasuk juga Isa gitu ya. Itu kan dari apa namanya? Isoyah. Jadi ada kapel biara itu sebelum Islam ada tuh sudah ada tuh pakai nama Isoyah ya, kapel-kapelnya. Nah, itu kata-kata itu fonetik korespondensi. Tapi kembali ke sini, Saksi Yehova kemudian juga jadi ini ya, jadi santer karena aliran ini tidak lagi menganggap atau mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu kan intinya ciri khasnya itu ya. Nah, dari beberapa bagian ini makanya kita perlu mencoba untuk memikirkan ulang ya, apakah yang kita yakini, kita percaya sebagai iman kepada Yesus Kristus yang kita pikirkan adalah Yesus, apakah itu Yesus yang disampaikan oleh Alkitab atau Yesus yang kita percaya menurut versi kita sendiri. Nah, ini kan problem itu begitu. Yesus menurut versi kita sendiri. Yesus menurut versi kita sendiri mungkin berbeda dengan Saksi Yehova, berbeda dengan Mormon, berbeda dengan Christian Science. Tapi bisa jadi tanpa sadar kita tidak membuat nama baru. Tapi kita mempercayai Yesus sebagai pribadi yang menurut kita adalah itu yang benar. Gitu. Ya paling gampangnya misalnya teologi kemakmuran gitu ya. Teologi kemakmuran juga mempercayai bahwa Yesus adalah tabib ya. Saya bukan ngomong Yesus bukan tabib ya, bukan penyembuh, pemberi mujizat dan seterusnya. Tapi kalau membaca itu hanya satu bagian saja, akhirnya kita terjebak untuk meyakini Yesus secara setengah. Nah, meyakini Yesus secara setengah pada saat yang sama kita tidak meyakini Yesus secara utuh dengan benar, dengan utuh, sehingga iman yang kita percaya sebagai iman itu tidak lagi relevan ya di dalam kehidupan kita ya. Kita mencoba untuk membuat versi iman sendiri ya. Jadi gini ya saudara sekalian. Yang penting itu bukan seberapa kuat kita memegang sesuatu yang kita percaya, bukan. Ya, bukan seberapa kuat kita pegang, kita yakin, bukan. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah kita mengenal Tuhan yang kuat yang memegang kita sehingga kita pada saat yang sama dimampukan untuk memahami dan mengerti Dia. Ini teologi yang paling fondasi ya. Maksudnya apa ya? Ada kalimat true faith itu seeking understanding ya. Nah ini iman yang sejati itu selalu mencari pengertian ya. Fides quares intellectum, bahasa Latinnya biar kelihatan agak-agak pinter lah sedikit ya. Jadi iman yang sejati itu mencari pengertian dan melalui pengertian itu kita memahami arti dari iman. Jadi kalau saudara sekalian bertanya-tanya, Pak, jadi gimana Pak? Apakah Yesus yang saya pahami sampai dengan saat ini adalah Yesus yang betul-betul benar menurut apa yang firman Tuhan katakan atau apa yang saya pikirkan? Gimana Pak ngetesnya? Nah, salah satunya ini saudara ya. Salah satunya ini. Coba tes ya. Bu Ayu suaranya masuk ya? Kok di saya kok nggak keluar apa-apa ya? Masuk, Pak, masuk. Jelas. Jelas ya? Sebentar ya. Jelas. Oh ini salah ya. Coba. Ya. Tes 1, 2, 3. Kalau ini gimana ya? Lebih jelas apa enggak ya? Lebih jelas lagi. Lebih jelas ya? Oke, ini berarti ya. Soalnya di saya nggak ada tanda sinyal hijaunya. Oke, saya lanjut ya. Nah, saudara sekalian, ini kabar baik ya. Kabar baiknya adalah pada waktu kita mulai mempertanyakan Tuhan, pada saat yang sama sebenarnya iman kita tuh sedang hidup, ya gitu ya. Jadi terlepas dari itu benar atau salah, karena iman yang sejati itu selalu akan mencari pengertian. Nah, gimana Pak saya meyakini bahwa saya akan mengarah, akan menuju kepada iman yang benar? Nah, ini pegangan kita. Pegangannya adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu tidak akan pernah tersesat. Tuhan dengan caranya, dengan pemeliharaannya akan mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita, kepada iman yang sejati. Jadi by prosesnya itu digiring pelan-pelan sampai akhirnya itu ketemu gitu.
Nah, itu hanya oleh anugerah dengan cara Tuhan. Tapi yang pasti adalah orang ini itu selalu akan gelisah, Saudara, ya, selalu akan bertanya, selalu akan mencari. Nah, ini nih, iman yang mencari pengertian. Iman yang terus mengejar sesuatu, apakah yang saya yakini sebagai sebuah kebenaran itu muncul atau tidak ya. Nah, oleh karena itu Saudara sekalian, hari ini yang hadir maupun nanti yang mendengarkan rekaman, siapapun Anda yang mendengarkan video ini, rekaman ini atau ikut di dalam Zoom malam hari ini, sebenarnya inilah poin pentingnya, ya, karena kehadiran kita, kedatangan kita di dalam seminar-seminar, PA, kebaktian itu bukan kebetulan gitu. Jadi itu cara Tuhan untuk membimbing, ya, menolong kita kemudian menemukan iman yang sejati itu seperti apa. Jadi perjalanan by proses. Kenapa ini penting ya Saudara? Karena pada waktu kita bicara di dalam Alkitab ya, Roma pasal 8 itu kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 29-nya kan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, gambaran anaknya dan seterusnya. Nah, ayat 29 dan seterusnya biasanya orang tuh jarang baca. Tapi kalau kita lihat di bagian itu, panggilan yang sejati di dalam umat Kristen adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. That's it. Itu highlights-nya udah seperti itu. Jadi kalau ada anak muda hari ini bertanya, Pak, saya lagi bingung, Pak, panggilan saya apa? Panggilannya adalah sederhana. Sederhana seperti yang pertama adalah to be the son of God, menjadi anak Tuhan. Yang kedua adalah to do the will of God, menjadi anak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nah, ini poinnya secara implikasi sederhana. Jadi kalau orang tanya, Pak, saya ini lagi bingung, Pak. Misalnya, ini ada 2 project, Pak. Project A, project B. Kalau dihitung semuanya, dua-duanya cuannya bagus, Pak. Ya, nggak ada yang jahat juga, nggak ada penipuan, 2 orangnya juga ini bagus. Pak, saya bingung, Pak. Pilih yang mana? Pilih yang A atau yang B? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering kita gumulkan ini, menjawabnya apa? Menjawabnya adalah itu tadi. Apakah ketika saya milih A atau saya milih B, saya semakin serupa dengan Kristus nggak? Nah itu. Saya semakin mengasihi Yesus nggak? Saya semakin mau melakukan kehendak Yesus nggak? Nah, jadi parameternya tuh terms and condition-nya itu begitu, sederhananya begitu. Sama, mau buka bisnis, mau masuk studi, ya mau ngambil pilihan A, B, dan C. Ini kan gini ya, pilihan-pilihan yang memang satunya jelek, ada dosa, cenderung abu-abu, dan satunya itu lebih baik, lebih jelas, lebih clear, memilihnya itu mudah. Tapi kalau pilihannya itu keduanya atau ketiganya itu sama-sama baik, itu jadi sulit. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah pilihan-pilihan yang akan kita ambil akan membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus? Nah, ini menariknya, Saudara. Pada waktu kita memilih bisnis misalnya, lalu bisnis yang kita pilih kemudian gagal, perhatikan ya, gagal, itu bukan berarti Tuhan itu salah memilihkan kepada kita, bukan. Tapi karena maksud Tuhan itu bukan bisnisnya. Maksud Tuhan adalah membentuk kita melalui bisnis yang gagal ini. Maka saya punya sebuah prinsip hidup. Kegagalan kita tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya waktu selesai bertobat gitu ya, lalu memilih mau masuk sekolah Alkitab, melanjutkan studi ekonomi saya yang sudah tinggal terakhir semester 7, mau milih bekerja dan seterusnya. Salah satu pergumulan yang saya pikirkan adalah itu, karena saya belajar tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari yang lain, enggak ya. Mau Anda office boy, Anda karyawan, Anda bos, Anda apa, selama dikerjakan dengan iman kepada Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan, saya rasa itu berkenan kepada Dia. Ya, bukan masalah berapa banyak kita dapat juga ya, walaupun itu juga penting ya. Tapi poinnya adalah waktu saya menggumulkan itu, saya berpikir salah satunya adalah apa yang saya pilih membuat saya tuh semakin belajar mengenal dan mengasihi Tuhan. Itu aja. Jadi waktu saya masuk sekolah Alkitab tuh nggak ada cita-cita jadi pastor, jadi hamba Tuhan, membawa seminar, memimpin ini, nggak pernah ada. Yang saya pikirkan hanya satu, saya pengen mengenal siapa Yesus itu, dan saya mau belajar mengasihi Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi saya. That's it. Ya. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya Tuhan tunjukkan, oh ini. Sama saudara sekalian, Tuhan bisa juga memimpin kita melalui apa? Melalui bisnis. Memimpin kita melalui apa? Melalui studi. Memimpin kita melalui apa? Melalui masalah sekalipun. Tuhan bisa pimpin kita untuk apa? Untuk menyatakan
siapa dirinya kepada kita semakin jelas. Nah, masalahnya adalah apakah kita peka. Nah, ini. Nah, iman yang sejati itu peka, itu intinya. Ya, selalu mencari pengertian. Kenapa itu penting? Karena ini, Saudara. Karena sebentar. Proses pengudusan, nah ini tadi saya bilang ya, kan apa namanya, progressive sanctification kan gitulah ya bahasa kerennya. Jadi orang yang sudah di dalam Yesus, terima Yesus satu kali, dia menjadi orang kudus. Ya, bukan kudus yang di Jawa Tengah ya, orang kudus. Ya. Kudus artinya dipisahkan. Nah, pada waktu kita sudah jadi orang kudus, pada saat yang sama, apakah kita lepas dari dosa? No. Kita masih bergumul dengan dosa karena dua hal. Satu adalah tubuh kedagingan, yang kedua adalah gangguan dari dunia dan iblis, gitu kurang lebih. Jadi kita masih bergumul nih. Jadi progressive sanctification itu dimulai dari sebuah proklamasi menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita jadi anak kudus, anaknya. Dia bapak saya anaknya. Waktu saya jatuh, status saya sebagai anak tidak berubah, saya tetap anak. Tapi ada disiplin dari Tuhan. Nah, proses pengudusan itu dimulai dari apa? Pembaharuan pikiran. Nah, ini penting, pembaharuan pikiran di dalam kemurnian firman. Loh Pak, apakah ada firman yang tidak murni? Ada, Saudara. Ya, makanya Alkitab mengatakan, kalau orang yang sudah terima sungguh-sungguh, dia itu merindukan seperti apa? Air susu yang murni dan rohani. Jadi harus murni. Nah, kalau kita bahasanya gimana, Pak? Karena waktu baca Alkitab kan perlu penafsiran nih. Kan Alkitab itu ditujukan bukan langsung kepada kita nih, ditujukan kepada orang Yahudi, ditujukan kepada Israel, ya gitu lah kurang lebih lah, ditujukan kepada para murid gitu kurang lebih, ditujukan kepada jemaat mula-mula, makanya ada surat-surat Korintus, surat Efesus dan sebagainya. Nah, bagaimana Pak kita bisa memikirkan kemurnian firman? Nah, tagline-nya adalah ini, the scripture, interpret the scripture. Firman itu menafsirkan firman itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, Pak ini pendeta sebenarnya menafsirkannya benar atau enggak ya? Nah, lihat aja, waktu dia khotbah, apakah konklusi dari khotbahnya itu bertabrakan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya. Kalau dia bertabrakan, berarti ada something wrong dengan penafsirannya. Gitu. Karena tanpa kemurnian firman, pikiran kita akan selalu menipu dan kita tidak akan memahami arti dari kekudusan. Ini kan agak tricky ya, maksudnya ya kenapa sih ada pendeta yang dulunya okultisme gitu ya, dulunya hidupnya di dalam dunia gelap, banyak jadi dukun gitu ya. Intinya dulu ya dukun, waktu bertobat jadi Kristen, itu kok sedikit-sedikit agak mistik ya. Ya memang begitu ya, Saudara. Itu tadi proses pengudusan tuh begitu. Latar belakang kita sebelum kita terima Tuhan, sebelum kita bertobat, itu tidak serta-merta hilang. Nah, ini problemnya kan, tidak serta-merta hilang gitu loh. Jadi orang-orang tertentu masih bergumul dengan apa? Dengan cara dia berpikir di masa lalu. Nah, hari ini saya ketemu dengan satu orang anak muda ya umurnya 30. Ya, dia menikah dengan seorang wanita umurnya 34. Ya, yang wanita ini sejak SMP ya dia tinggal di Australia. Lalu yang laki-laki sekarang mereka berdua tinggal di Austria sekarang ya, di Austria. Lalu di sana dia cerita gitu ya. Di daerah sana itu kalau ke gereja, Pak, ya, itu orang itu kan nyaman-nyaman semua ya. Jadi kalau nyaman apa segala macam, jarang Pak mempertanyakan tentang iman. Ya. Datang ke gereja, dengar khotbah, yang dikhotbahkan itu loh Pak, ya itu tadi moralistik aja Pak. Ya, kamu harus baik, jangan menipu, jangan mencuri, jangan berbohong. Intinya begitu saja Pak. Dan akhirnya buat bagi beberapa orang, aduh apa ya, ya kering gitu ya, kosong, hampa gitu. Tidak pernah menyentuh sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harusnya tuh membuat kita tuh terpacu gitu ya, terpacu. Nah, saya waktu tanya sama dia, jadi waktu pendetanya khotbah, khotbahnya gimana? Dia bilang begini, yang dibaca Alkitab, tapi yang disampaikan bukan isi Alkitab. Nah, ini menarik. Dia khotbah dari Alkitab, tapi yang disampaikan bukan isi Alkitabnya. Ya cuma dibaca saja gitu, dibaca terus dia cerita. Ya samalah beberapa orang, saya juga bukan ngomong bisa sok pinter, sok bisa, sok lebih baik, enggak sih ya. Tapi faktanya begitu, saya pernah ikut dalam sebuah kebaktian, Saudara. Ini believe it or not ya. Khotbahnya Bapak Pendeta, Anda tahu apa? Cara mencocok tanam, Saudara. Cara menanam pohon. Literally 30 menit dia khotbah dari awal sampai akhir. Itu adalah seperti orang lagi penyuluhan untuk menanam pohon.
Saya sama istri ngelus dada, ya kalau yang gini-gini kan, ya nggak harus ke gereja juga bisa dong. Aduh, maksudnya apa ya? Ya saya tahu gitu loh, Tuhan menciptakan alam semesta. Kita dipanggil untuk nurturing the world gitu yang sudah fell into the sin. Ya of course lah. Ya kita juga mau hidup begitu. Ya kita dipanggil untuk merawat bumi dan seterusnya. Betul gitu loh. Tapi kalau cuma punya 30 menit Anda berkhotbah hanya 1 minggu sekali yang diberitakan bukan Yesus, bukan firman. Bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh? Gimana bisa 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 masuk dalam itu progressive sanctification itu gimana gitu? Belum lagi beberapa pendeta yang menghabiskan 30-45 menit dari A sampai Z seperti stand up komedian sudah ya. Ya jemaat terhibur itu ya, hahaha. Mungkin di luar sana mereka susah sekali untuk tertawa. Tapi kalau mau cari stand up komedian kan tinggal buka YouTube. Tuh ada Sule, ada siapa lagi tuh. Saya nggak tahu Pak Hendrik di Amerika ada stand up komedian terkenal siapa gitu. Kalau mau cuma ketawa ketiwi kan di sana juga banyak. Ini once a week, man. Once a week. Only 40 minutes maximum. Ya. But you preach not according to the Bible gitu loh. Not according to the Bible gitu. Tuh bagaimana kita bisa bertumbuh, jemaat bisa bertumbuh. Jadi saudara sekalian ya, di awal ini saya mau menegaskan bahwa iman itu bukan sekedar apa yang kita bisa percaya, tapi apa objek iman. Jadi bukan apa yang saya percayanya, tapi pribadi yang saya percaya ini. Ya, jadi bukan seberapa kuat, seberapa besar iman, tapi seberapa benar iman itu. Yang penting bukan iman yang besar, tapi iman yang benar. Ya. Karena sebesar-besarnya imanmu, kalau itu tidak benar, buat apa? Gak ada artinya. Ya. Ini firman Tuhan, waduh, pendahuluan ini lama banget ya. Langsung aja ya, Kisah Para Rasul 16 ya. Kita lihat imannya Paulus dan Silas ya. Kisah 16 ya, ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, orang-orang ini mengacau kota karena mereka orang Yahudi. Mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dan mendera mereka. Ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dalam pasungan. Nah ini dia. Ini keren ya. Ayat 21. Gokil. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Oke, ya berdoa, of course itu pakai faith lah, pakai iman. Ya. Doa itu kaitannya sesuatu yang supernatural kan. Ya, tidak bisa dilihat, kita bicara kepada pribadi yang tidak nampak. Ya. Iman, berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi penjara itu goyah. Seketika itu terbuka semua pintu, terlepas belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, berlari masuk, dan dengan gemetar bertersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, kalau kita membaca ini secara konteks, ya langsung saja kita kelihatan, langsung nampak ya ini sebuah perjalanan misi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ya, ada wanita tenung di sana yang kemudian diusir roh jahatnya, lalu kemudian tidak lagi bisa mendapatkan cuan oleh bos-bosnya ya, kepada ketua-ketua, kepala-kepala. Ternyata wanita ini ada backupnya, ada bosnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka itu mengalami siksaan, ya disiksa. Jadi secara sederhana kisahnya itu begitu. Kenapa kita baca ini? Lalu apa yang terjadi di sana adalah mereka dituduh bahwa mereka itu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai. Nah, kalimatnya itu jelas di situ. Kalimatnya adalah orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Nah, ini mereka lupa nih, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya. Nah, pada saat itu orang-orang yang merasa dirugikan
lalu kemudian bukan mengkhianati ya, lalu kemudian membuat sebuah alibi tertentu supaya bisa menangkap Paulus dan Silas ya, kemudian membuat berita hoax gitu kemudian supaya ini orang bisa ditangkap dan itu. Alasannya adalah mereka sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya. Mereka lupa sudah. Karena Paulus secara sah itu punya kewarganegaraan Romawi. Ini penting ya. Jadi ini catatannya ya. Paulus sebagai seorang Yahudi juga mewarisi kewarganegaraan Romawi. Pertanyaannya sangat luar biasa adalah gini. Kenapa Paulus nggak open discussion? Lalu dia angkat tangan, tuh, ngomong sesuatu. Bentar bro, sabar. Apa kamu bilang? Tidak sebagai orang Rom tidak boleh menerima atau menurutinya. Saya mengajarkan adat istiadat yang bertentangan sebagai orang Rom. Paulus bisa ngomong begini, loh saya ini orang Rom loh. Saya ini orang Romawi, ini ID saya. Bisa loh, dia bisa begitu loh. Tapi Paulus tidak melakukan hal itu, saudara. Seakan-akan Paulus dan Silas pada saat pada saat difitnah seperti itu tidak membalas tapi terus menghadapi, seakan-akan tidak mencari jawaban atau cara jalan keluar yang lain. Nah, ini poin yang penting yang kita bisa pelajari. Iman yang sejati itu membawa orang itu tidak mencari pembenaran diri, tidak mencari alasan, tidak mencari excuse. Karena Paulus dan Silas tahu ketika dia dipanggil untuk memberitakan Injil, konsekuensi dari panggilannya adalah pasti akan difitnah, pasti akan diganjar hukuman, pasti akan didera, pasti akan mengalami siksaan. Kenapa? Karena Yesus yang aku percaya, nah itu. Yesus yang aku percaya sebelumnya sudah menjalani jalan yang sama. Ini kembali lagi ya. Jadi Paulus dan Silas pada saat itu tidak melarikan diri. Nah, ini poin pentingnya. Saat masalah datang, orang yang berlari kepada Allah tidak akan berlari meninggalkan masalah. Saudara, saya nggak tahu masalah apa yang kita sedang hadapi ya, tapi pada waktu kita ngomong tentang iman yang sejati, itu bukan cuma sekedar bicara tentang solusi ya, bicara tentang Tuhan kasih saya jawaban gitu loh. Enggak, tapi poin pentingnya adalah do you want to face the fact that God allows a problem to come into your life. Problem, masalah yang menginterupsi hidupmu. Nah, sejujurnya waktu kita menghadapi masalah, yang pertama kita pikirkan pasti jalan keluar. Ya sekali lagi ya, saya bukan ngomong itu salah sih. Tapi Paulus dan Silas tidak mencari pembenaran ya, mencoba untuk melarikan diri dan membuat kenyamanan diri ya. Saya orang Rom loh. Let's go, come on. Ya. Ngapain kamu fitnah saya seperti itu? Ayo kita diskusi. Ini loh kebenarannya seperti ini. Beda sekali pada waktu dia ada di hadapan Agripa ya. Jadi kalau kita baca kisah para rasul, dia jelaskan. Tapi lagi-lagi penjelasan dan argumentasi Paulus pun tidak pernah lepas dari siapa Yesus gitu loh. Ya, siapa Yesus dalam hidupnya. Jadi pelajaran-pelajaran ini adalah pelajaran yang berharga ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya juga nggak mau oversimplify sebuah masalah. Saya tahu masalah itu berat. Apalagi udah masalah tentang kesehatan ya. Kita pengen cari dokter yang terbaik, of course lah, obat yang terbaik, betul lah. Ya, tapi poin penting adalah ketika masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita juga perlu bertanya, apa maksud Tuhan supaya proses pengudusan tadi ya, progressive sanctification itu tetap berjalan seiring dengan saya menghadapi sebuah masalah. Berapa minggu lalu tuh di gereja kita tuh ada pendeta Yohan Candawasa, dia khotbah. Dia khotbah tentang Tuhan tuh menghadapkan wajahnya gitu ya. Lalu dia buat sebuah ilustrasi ya. Dia buat sebuah ilustrasi kisah kesaksian pribadi. Ya, waktu itu anaknya masih kecil, ditanya sama pendeta Yohan. Nah, kalau seandainya papa ini meninggal, tidak lagi ada di sini, kira-kira kamu sedih nggak? Ya. Terus anaknya dengan polos nanya begini, oh papa meninggal ya? Pergi ya? Nggak ada lagi ya? Iya. Tapi rumah masih ada nggak? Papanya bilang, masih ada. Kalau mobil masih ada nggak? Papanya bilang, masih ada. Kalau uang jajan masih ada nggak? Masih ada. Makanan masih ada nggak? Masih ada.
Terus anaknya dengan polos begini, "Ya nggak apa-apa kalau gitu papa pergi juga nggak apa-apa." Jadi saya dengerin itu tuh sambil ketawa-ketawa, tapi sebenarnya kalau malam ini saya tanya ya, sama seperti saya tanya kepada diri saya ya, kalau ini serius ya saya nanya ya, saya harap Bapak Ibu masih konsentrasi di sini ya. Tapi ini pertanyaan penting. Sebenarnya kalau Tuhan tidak ada, tapi Anda tetap punya uang, kira-kira that's a problem for you atau enggak sih? Kalau Tuhan nggak ada, tapi Anda tetap bisa sehat, Tuhan nggak ada, tapi Anda tetap punya rumah, Anda nggak ada, tapi keluarga masih utuh gitu. Kira-kira itu jadi masalah nggak sih? Kalau sejujurnya ya, kalau sejujurnya, nggak gampang loh jawab itu. Kenapa? Karena kita lebih bisa ngomong ini, nggak apa-apa deh Tuhan nggak ada, yang penting saya sehat. Tuhan nggak ada nggak apa-apa sih, yang penting pekerjaan lancar. Tuhan Tuhan nggak ada nggak apa-apa gitu lah ya. Asal rumah semua yang saya anggap penting itu masih ada. Tuhan nggak ada nggak apa-apa deh gitu. Tanggal 31 Desember akun Instagram saya tuh dihack orang sudah. Dihack lalu dia jualan iPhone bodong. Ada yang kena tipu juga sih. Kalau mau jujur, kecewa nggak ya waktu itu ya pada saat itu? Tapi by the way ini udah kembali ya, puji Tuhan lah ya. Ini kisah sendiri nanti gimana kembalinya itu kisah sendiri. Itu juga jadi berkat banget sih buat saya. Tapi nggak ada waktu untuk jelaskan itu. Tapi sudah melepaskan sebuah pekerjaan yang saya rintis bertahun-tahun dengan media sosial, dengan satu malam hilang, dan saya masih bisa lihat tapi nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak gampang loh sudah. Jadi pertanyaan ke anak itu, kalau papa pergi, kamu kira-kira gimana? Anaknya, rumah ada nggak? Ada. Mobil ada nggak? Ada. Uang ada nggak? Ada. Ya udah, papa pergi nggak apa-apa. Itu mungkin jadi gambaran hidup kita ya. Maksudnya, kalau kita dihadapkan dengan sebuah fakta, lebih baik mana sih? Tuhan ada, tapi kita kehilangan segalanya gitu. Atau lebih baik segalanya ada, tapi Tuhan nggak ada. Aduh, saya nggak tahu. Sudah coba nggak jawab ya. Nggak usah jawab di sini sih. Cuma eh, waduh ini Pak Hendrik. Bingung Pak kalau Tuhan tidak ada kok kita tanya Tuhan. Mungkin pertanyaan bisa dibuat lebih santai. Iya sih Pak Hendrik. Ini poinnya sebenarnya juga ya nggak mungkin kita tanya begitu. Enggak sih Pak. Ini contoh saja. Kalau diperhadapkan gitu ya. Diperhadapkan ke dalam sebuah fakta gitu. Eh, kita lebih pilih yang mana gitu. Lebih pilih Tuhannya ada dan kita kehilangan segalanya. Atau lebih pilih segalanya itu ada, Tuhan nggak ada nggak apa-apa gitu loh. Tuhan nggak ada itu nggak apa-apa gitu. Nah itu kan pertanyaan yang yang apa ya? Kalau kita mau jujur jawabnya itu nggak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Enggak loh. Sudah kalau Anda tanya saya aja, saya juga mungkin akan berpikir nggak dengan mudah ngomong nggak apa-apa Tuhan yang penting ada. Wah, ya, saya kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan seperti Ayub gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan itu tetap ada bersama dengan saya gitu. Eh, Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini pelajaran di dalam bagian ini, Paulus dan Silas tuh menghadapi bagian ini. Ya, Paulus dan Silas apakah menduga? Saya yakin nggak menduga ya, unexpected journey ya. Lalu kemudian apakah Paulus dan Silas bisa merasa tidak adil gitu ya? Of course lah ya, kita dalam posisi Paulus dan Silas, saya melakukan sesuatu hal yang baik lalu kemudian difitnah demikian demi keuntungan sekelompok orang tertentu. Tentu saja itu nggak fair ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi dalam hidup pasti ujungnya kita diminta untuk mengambil keputusan dan keputusan itu selalu akan ada konsekuensinya. Ya. Dan bagian inilah yang menjadi gambaran kehidupan kita ya saudara-saudara. Tahun 2024
saya nggak tahu ya, apakah ada unexpected journey, apakah ada interupsi masalah kehidupan yang merangsek dalam hidup kita, yang kemudian membuat goyang dan goncang ya kehidupan kita ya. Tapi inilah poinnya ya. Jadi kalau kita bicara, ini saya lewat aja ya, bicara tentang iman Kristen itu mengajarkan bahwa penderitaan, kesulitan di dalam dirinya sendiri memiliki tujuan yang baik. Apa tujuan yang baik? Agar melalui kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, kita bisa melihat ya, dan mencicipi penderitaan Kristus dan mengalami kebaikan kasih-Nya. Ya. Jadi di dalam isu kehidupan yang paling fundamental ya, semua agama, semua keyakinan, semua basis teologi, filsafat apapun sebenarnya diperhadapkan dengan 3 isu kehidupan yang tidak bisa disangkali. Pertama adalah isu tentang kematian. Yang kedua adalah isu tentang penderitaan. Yang ketiga adalah isu tentang kejahatan. 3 isu ini dicoba untuk dijawab oleh para filsuf, dijawab oleh para teolog, dan seterusnya. Bagaimana kalau Anda meyakini bahwa Tuhan itu ada, tapi pada saat yang sama, dunia yang kita harapkan berjalan dengan baik, karena Tuhan memelihara dan seterusnya, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Nah, salah satunya adalah konsep penderitaan. Nah, di dalam keimanan Kristen, kita menemukan bahwa Yesus itu justru memilih via dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib, yang penuh dengan cacian, aniaya, dipermalukan, tidak hanya secara fisik, tapi juga mental dipermalukan, yang kemudian diajarkan di sanalah kita mendapatkan mahkota itu. Filipi pasal 2, ia merendahkan dirinya yang tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah menjadi hak yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Maka Allah meninggikan Yesus. Jadi selalu gambarannya begitu. Kalau kita selalu ingin menjadi ke atas, kita tidak ada bedanya dengan iblis yang selalu ingin mencari ke atas. Tapi pada waktu kita tahu bahwa kita ada di atas, lalu kita mau turun ke bawah, pada saat yang samalah kita mendapatkan kemuliaan yang dinyatakan di dalam Kristus. Jadi filosofi kehidupannya itu begitu, bukan kita semakin mau naik ke atas, tapi justru kita semakin mau merendahkan diri, itulah maka Allah meninggikan orang tersebut. Maka belajar seperti Dietrich Bonhoeffer mengatakannya, panggilan pemuritan adalah invitation to come and die. Ya, undangan untuk datang dan mati. Ya, siapa yang mau mati? Tapi ini poin pentingnya. Justru di dalam penderitaan kita menemukan bahwa di dalam penderitaan itu ada sebuah tujuan yang baik. Sekali lagi ya saudara sekalian ya, khotbah yang seperti ini, renungan yang seperti ini sangat mudah sekali untuk dikatakan. Tapi saya tahu waktu kita menjalani hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi tahun kita jalani, mengalami penderitaan itu tidaklah mudah. Saya tahu saudara. Di dalam bagian itulah saya nggak bisa ngomong apapun kecuali anugerah Tuhan itulah yang menjadi fondasi dan memampukan seseorang yang Tuhan izinkan melalui jalan penderitaan itu dimampukan untuk melihat Kristus. Tapi paling tidak kita mendapatkan jawabannya. Nah ini poinnya adalah pada waktu itu Paulus dan Silas berdoa. Apakah mereka adalah karismatik fatalis? Apakah mereka sekedar nyanyi untuk menghibur diri dan seterusnya? Jawaban-jawaban ini tentu saja tidak akan pernah bisa kita temui A dan B. Karena jawabannya adalah apa yang dituliskan oleh Paulus di Filipi pasal 1. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sangat mudah kita ngomong mati bagi Yesus. Ayo pilih Yesus atau ini. Oke lah saya mati bagi Yesus. Itu gampang kan. Tapi hidup bagi Yesus tuh nggak gampang. Hidup bagi Yesus tuh menempatkan Yesus sebagai otoritas tertinggi dan berani menyalibkan diri gitu, menyalibkan diri. Ya dulu kita ngomong menyalibkan diri ya. Aduh, nggak usah ngomong yang muluk-muluk lah. Kita ngomong suami istri aja ya. Saya sama istri. Aduh, coba untuk ngatur ego gitu ya, menata hati. Aduh, kok ini orang gini sih gitu ya. Mencoba untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan saya. Itu aja kita bergumul, saudara. Itu aja kita bergumul. Ya. Nggak gampang loh. Kenapa? Karena secara natur ego kita selalu ingin menjadikan diri kita sebagai spotlight. Saya harus dapat yang terbaik.
Saya harus dapat yang lebih baik. Saya harus mendapatkan kenyamanan. Saya harus dilayani. Begitu natur dosa kita tuh begitu, Saudara. Dan begitu kita ketemu sama Yesus, berjumpa dengan Yesus, panggilan iman tadi. Nah, ini kita ngomong iman yang mengalahkan segala sesuatu. Iman itu justru mendorong kita untuk apa? Untuk mati bagi diri sendiri. Mati. I have been crucified with Christ. I have no longer live, but Christ live in me. The life that I live in this body, I live by faith, by the Son of God who loved me and gave himself for me. Aku sudah mati, aku sudah disalibkan satu kali. Dan bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam. Aduh. Saya nggak tahu ya gimana kita menjalani iman kekristenan kita ya hari-hari ini. Membuka tahun 2024, saya juga nggak tahu. Tapi ajakannya sederhana sih malam hari ini. Yuk, kita ini apa ya? Kita ini belajar untuk bergantung ya. Apa namanya? Anugerah kepada anugerah Kristus. Ini nih mungkin kalimatnya Tim Keller ini mungkin bisa menjawab ya. It is not the strength of your faith, but the object of your faith that actually save you. Strong faith in a weak branch is fatally inferior to weak faith in a strong branch. Ya dan amin sih. Dan by the way, Tim Keller kan bikin buku Walking in with God in Pain and Suffering. Dan apa yang dia tuliskan dia jalani sudah. Tahun ini dia meninggal dunia karena kanker pankreas. Tim Keller. Tahun lalu ya 2023 ya. Dia meninggal. Bukan kita yang kuat yang pegang Tuhan, tapi Tuhan yang kuat yang pegang kita. Ya kalau Bapak Ibu ingat yang jabat tangan Romawi itu ya. Ya, kalau tangan kiri kita ini manusia, tangan kanan kita ini Tuhan gitu ya. Kalau kita suruh pegang Tuhan ya, celaka sudah. Besok aja mungkin kita punya pergumulan, kita bisa, aduh kok Tuhan gini ya, kok Tuhan gitu ya. Kita bisa lepas sudah. Tapi Yohanes 10:28 tuh menjadi janji yang memberi pengharapan ya. Tahu ya? Aku memberikan hidup yang kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bukan kita pegang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang kita, saudara. Kalau Tuhan yang pegang kita, semua perjalanan hidup, gunung yang tinggi, lembah terjal, samudera yang luas, itu bukan kita dan kuat dan gagah kita, bukan. Tapi karena tangan Tuhan. Kayak the object of your faith itu. Ya, bukan kitanya yang pegang Yesus, tapi Yesus yang pegang kita. Saudara sekalian, sekali lagi ya, apa yang kita jalani hari-hari ini perlu apa ya? Perlu kayak retreat gitu ya, ngambil waktu sejenak untuk bisa tenang ya, memastikan bahwa kita ada di dalam jalan kebenarannya. Iman yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran juga bukan bergantung kepada apa yang kita yakini dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau enggak, kita bisa jadi orang yang bicara tentang hal surgawi, tapi konsep kita masih duniawi ini ya. Cukup banyak orang Kristen yang bicara tentang hal surgawi, tapi masih berpikir duniawi. Mereka berusaha menarik konsep kekekalan ilahi untuk melayani kepuasan diri dalam kesementaraan dunia. Francis Chan itu pernah khotbah, saya lihat di YouTube tuh keren sih. Dia buat sebuah analogi ya. Dia bukan analogi ya, dia kasih contoh gitu ya. Terus dia bawa tali, so. Mungkin ada yang pernah nonton di YouTube ya. Itu bagus sih. Dia bawa tali ya, panjang. Ya, dia taruh dari ujung gerejanya ke ujung gerejanya lagi, panjang gitu ya. Terus dia tanya, sudah sekalian lihat ya, tali ini panjang sekali ya. Ya, panjang gitu. Terus dia ambil ujung talinya, terus dia kasih tanda segini doang nih, pendek. Lalu dia bilang gini, sadarkah kita bahwa hidup di dalam dunia itu hanya sepanjang ini? Lalu setelah kita selesai sepanjang ini, nah sisanya itu kekal. Panjang, kekal.
Ya, jadi gambarannya tuh dapat gitu. Kekal tuh panjang-panjang. Yang sementaranya itu cuma segini gitu. Jadi dia kasih tahu di sini saya lahir, ya, di sini saya pemuda remaja, saya menikah, saya kerja, saya melayani gini. Ini mungkin saya nanti mati di sini. Sudah, ini pendek aja segini aja, segini. Ya, sisanya tuh kekal. Tapi bener ya, maksudnya bagaimana mungkin kita lebih peduli dengan hal-hal yang duniawi, tapi menggunakan atribut ilahi, ya, untuk menarik yang kekal, Allah yang kekal, yang bekerja dalam kekekalan itu, untuk memuaskan, melayani kesementaraan diri kita, saudara. Ya. Sekali lagi, ini juga mungkin, ya, apa ya, ya saya bukan ngomong naif sih ya, siapa sih yang nggak butuh duit lah, aduh, enggak lah. Ini rumah saya ini ada listriknya. Saya tahu lah, saya ke PLN itu nggak bayar listrik pakai doa, enggak sudah. Saya bawa Alkitab gitu, Pak, saya nggak ada uang Pak, saya bayar pakai doa ya. Apa nggak digampar saya? Enggak lah, ya. Pakai duit lah, duit. Tapi kan harus seimbang juga gitu loh. Ya, ya bukan segalanya tentang uang juga kali. Sakit gitu ya. Aduh, ini hari Jumat saya ada penghiburan lagi. Umurnya 94 tahun meninggal dunia. Kadang-kadang saya bertanya-tanya juga ya. 94 tahun hidup itu apa gampang ya? Nggak gampang loh. Nggak gampang gitu. Ya, semakin udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi sekali lagi ya, sudah sekalian kalau kita melihat iman kita melihat mengcapture di dalam kesementaraan ini mengcapture kekekalan, maka hidup iman kita tuh grow-nya gini, apakah yang saya kerjakan itu bisa memberikan legacy di dalam kesementaraan untuk membawa orang melihat yang kekal gitu. Ada paham maksudnya? Ya, makanya saya tetap yakin bahwa orang-orang yang dipercaya dengan berkat berlebih dengan uang ya, itu berani bayar untuk misi, atau nggak sih? Berpikir buat STT, seminari. Saya waktu beberapa kali juga ada project bersama dengan temen, ya sederhana lah, cari laptop bekas, ya, perbaiki dikit, ya mungkin ada mahasiswa yang dari pedalaman, dari Papua, dari Nias, masuk sekolah Alkitab, punya panggilan, nggak bawa apa-apa, kita bantu, mungkin nggak yang sempurna lah, tapi bantu. Tapi saya yakin suatu kali apa yang ditabur itu akan melihat kekekalan gitu loh. Orang ini mungkin nanti graduate dan lulus, dia ketemu dengan orang berdosa, dia injili, dia terima Yesus, bisa gitu. Jadi ngelihatnya tuh ke sana gitu, ke depan gitu. Ngelihatnya tuh ke eternal gitu, nggak cuma sekedar di sini. Itulah yang saya juga kerjakan di media sosial, di YouTube, di Facebook. Itu yang saya kejar. Ya. Supaya nanti waktu saya tidak ada, minimal mungkin anak-anak saya melihat apa yang sudah diwariskan. Apa? Bapaknya ini nggak mikirin apa yang di dalam dunia, tapi mikir apa yang ada di dalam kekekalan. Ya, saudara-saudara, saya mengajak kita hari ini untuk mengambil komitmen ya. Ya makanya dari situlah kita belajar Paulus dan Silas juga nggak lari gitu ya pada waktu terbuka gitu ya, apa mukjizat itu terjadi itu nggak lari gitu. Makanya ini dia nyanyi puji-pujian gitu ya, berdoa menaikkan pujian dan terus-menerus. Itu bukan supaya mereka dilepaskan. Saya yakin sih doanya itu doa-doa pujian sih ya. Makanya mereka yang belum menemukan keamanan dalam Tuhan akan sulit. Nah ini poin pentingnya ya, tanpa pertobatan mustahil kita mengalami penyertaan Tuhan. Karena mereka disertai Tuhan akan mengalami pertobatan setiap harinya. Nah saya berhenti di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Semoga renungan percakapan, kayak terlalu serius ya saya. Ya, namanya kan obrolan santai ya, jadi mungkin obrolan santai yang agak lebih serius. Enggak lah ya. Ini bisa menjadi berkat buat kita, saya dan saudara sekalian hari ini di tahun 2024 kita bersyukur ya. Terima kasih pada Yesus ya. Karena Tuhan sudah bawa kita di tahun yang baru dan ingat bahwa setiap kali kita menjalani hari, satu minggu, 1 bulan, 1 tahun, ingat bahwa waktu kita untuk bekerja itu semakin terbatas ya. Yang tahu ya Alkitab mengatakan, bekerjalah selama masih ada siang.
karena akan ada malam di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Ya. Nah, hari ini ya kita berjalan, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa memberi kontribusi, ya bukan seberapa besar kita memberikan sesuatu, bukan, tapi seberapa dalam kita punya pengenalan akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan itu yang akan menolong kita ya untuk mengarahkan kita kemana, ya ke bagian apa, daerah apa, kepada siapa. Saya bisa memberitakan tentang Yesus melalui kata-kata dan juga tindakan yang nyata. Nah, kiranya melalui FWF ini ya, saya yakin sih FWF ini walaupun saya tidak terlalu kenal lebih dalam ya, tapi saya yakin sekali apa yang Bapak Ibu sudah taburkan melalui YouTube, melalui Zoom setiap hari seperti ini ya, itu sudah menaruh legacy ya, menaruh sebuah warisan iman ya, yang kemudian nanti bisa dibaca, didengar oleh orang-orang yang ada di luar sana dan kita berkontribusi di dalamnya. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan kami. Kasih yang ajaib yang membawa Engkau turun dari surga. Kasih yang ajaib yang membawa Engkau berjalan via Dolorosa. Kasih yang ajaib yang membawa Engkau disalib. Kasih yang ajaib membawa Engkau bangkit mengalahkan kematian. Kasih yang ajaib itu yang kami rayakan setiap harinya. Karena tanpa kasih Yesus di dalam hidup kami, maka setiap perjalanan yang kami hadapi, kami hanya mendapatkan kesia-siaan. Kami menemukan arti hidup yang sejati ketika kami diberi iman untuk dituntun di dalam pengertian mengenal siapa Yesus yang dinyatakan melalui kebenaran kitab suci. Dan Yesus yang kami kenal itulah yang kemudian mengubahkan hidup kami sedemikian. Sehingga kami bisa berkata, aku sebagaimana aku ada hari ini bukanlah yang dahulu, tapi manusia yang baru, yang sudah diperbaharui sedemikian dan hidup hanya untuk memuliakan nama Yesus Tuhan kami. Kiranya Injil Kristus Yesus ini menjadi penopang, penghibur, menjadi tujuan yang pasti di dalam hidup kami yang sementara ini. Hingga satu kali kelak kami meninggalkan dunia ini, menutup mata, kami akan berjumpa dengan Tuhan yang kami kasihi, yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Puji syukur untuk segala karunia-Mu melalui firman yang Kau nyatakan. Bukan hanya kepastian bahwa kami akan mendapatkan surga, tetapi kepastian bahwa surga itu sedang berjalan di dalam hidup kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan sekali lagi mengucap syukur buat kasih dan pengorbanan-Mu. Amin.